Jadi 2 minggu kemarin saya ngerjain project ya, dan ini projectnya teman-teman. Jadi ini akuarium mungkin salah satu yang terbesar yang pernah saya kerjakan ya. Nah ukurannya itu ini 223. Nah jadi panjangnya ini 223 dan ini ketinggiannya itu 70 cm, dan untuk lebarnya itu ini teman-teman, dan untuk lebarnya ini 97 teman-teman ya. Jadi ini lebarnya itu hampir 1 meter kurang cuman 3 cm ya, tingginya itu 70. Nah kita menggunakan ya, ini sesuai ke request owner ya, jadi itu ini pakai kaca 12 mili. Nah jadi ini kelilingnya itu full 12 mili dan kaca dasarnya itu 12 mili temperate. Nah jadi dasarannya itu yang temperate 12 mili. Ini kita bisa lihat ya, ini akuariumnya itu besar sekali teman-teman, karena dia 223 ya. Nah untuk meja ini pakainya 8x4, ini yang tebal 8x4. Untuk bagian bawah itu 4x4 ya, itu cuman sebagai kuncian. Nah ini kemarin saya rakit selesai itu sekitar 2 mingguan baru isi air ya. Ini palang bawahnya itu ada sekitar 1 2 3, palang bawahnya itu hanya ada 3 ya. Nah ini 4x4 semua ini. Nah untuk bagian sini baru 8x4. Kita pakai sump filter. Nah sebentar lagi kita review untuk sistem filternya itu gimana. Jadi untuk akuariumnya tadi udah tak jelaskan speknya, 12 mili kelilingnya, bawahnya temperate, holonya mejanya itu pakai 8x4 ya. Ini kakinya itu ada 6 ya. Nah untuk sump filternya ini kita pakai ukuran 110 kalau tidak salah ya, 110, lebarnya 45, tingginya ini 50. Ini kacanya itu 5 mili semua. Jadi ini saya mengerjakan ini tuh sebenarnya bahan-bahannya itu dari si owner, jadi saya hanya merakitkan dan mengerjakannya ya di sini, dan ya sampai jadi seperti ini. Jadi bahan-bahannya itu dari ownernya semua ya. Ini akuarium yang lama yang dulu buat filter juga, dan ini mejanya dia juga yang rakit sendiri, jadi beli bahan sama ngelasin sendiri, dia punya tukang. Nah untuk kacanya juga dia pesan sendiri semua ya, jadi kita hanya merakit kemarin. Untuk dasarannya ini kita pakai skotlet hitam ya. Nah ini tanpa sambungan, kita pakai yang lebar 120. Nah untuk background belakangnya itu background gambar 3D ya mungkin ya, cuman itu kemarin kurang jelas sepertinya, jadi gambarnya itu pecah karena dimensinya itu terlalu besar. Nah kita masuk ke sistem filtrasi ya, tadi kan udah tak jelaskan ukurannya sama ketebalan kacanya. Jadi di sini tuh sistemnya sama seperti akuarium yang 200 cm yang dulu sempat saya kerjakan. Nah di sini tuh kita pakai 3 ya. Ini ada 3. Ini 1 in semua ya pemipaannya ya, dari pompa sampai ke output. Nah input dan output. Nah jadi untuk sistemnya itu di sini banyak sekali pipanya teman-teman. Ini ada 6 pipa. Nah untuk 3 pipa ini itu pipa flow dari main tank ke sump filter. Nah itu ada 3, tuh kita bisa lihat ya, di sini ada 3. Nah untuk satu pipa ini itu pipa untuk jalur kuras teman-teman. Nah jadi jalur kurasnya itu kita pakai pipa 1 in. Jadi untuk nguras tank sebesar ini itu hanya perlu waktu, kalau setengah ya itu mungkin hanya memerlukan waktu sekitar 5 sampai 8 menitan kurang lebih, karena ini sistemnya vakum teman-teman. Jadi ini untuk kuras, ini bisa untuk sampai habis. Kalau sampai habis itu mungkin sekitar 10 menitan.
atau 12 menit. Nah, ini ada 3 biji, satuin ini untuk ke filter semua, ke bagian wet dry. Itu wet dry kita pakai kapasnya itu kita kasih wadah itu pakai apa itu namanya, nampan kalau nggak salah ya, atau pok kotak lah, pok plastik. Dan pipa 2 ini tuh pipa dari pompa ya teman-teman. Ini kita ada pakai 2 pompa, satu pompa ini tuh 6000 literan, sorry kalau yang ini 6000 liter, yang ini 4000 liter. Jadi kurang lebih ini kita pakai perputaran itu 10.000 liter sejamnya teman-teman. Nah, ini pompanya kita nggak perlu sebut merek lah, yang penting itu satu 6000, yang satunya itu 4000. Ini kita pakai UV juga. UV yang masang ini orangnya sendiri. Ini pipanya itu kita pakai satuin juga dari 4000 liter sama 6000 liter ya, karena niatnya itu sebenarnya bagusnya ini pakai 6000 liter 2. Nah, jadi perputarannya itu bisa 12.000. Kalau perhitungan saya sih harusnya 6000 liter semua teman-teman. Nah, untuk ini kita kasih watermore semua. Ini watermore, ini watermore, ini watermore juga full satuin ya. Nah, jadi dari sini tuh naik ke sini semua teman-teman. Nah, naik ke sini semua. Ini perkabelannya sebenarnya kurang rapi ya di sini ya. Cuman ordernya pengennya di sini, jadi saya hanya mengikuti saja. Dan ini ada satu pipa lagi. Jadi total pipanya itu ada 7 biji ya. Nah, ini pipa satu lagi, ini pipa setengah in. Pipa ini itu fungsinya untuk isi air teman-teman. Jadi pengisian air di sini juga otomatis, nanti saya jelaskan ya. Nah, untuk jalur isi dan buang ini ada semua di sini. Jadi udah sangat-sangat terintegrasi ya sistemnya. Ini kita bisa lihat keluar. Nah, ini ada dari penampungan, ini dari satu ini dari pembuangan. Nah, kalau satu ini itu pipa AC ya, nggak dihitung. Jadi udah ada input dan output itu dari sini semua. Jadi untuk isi dan buangnya itu udah sangat-sangat mudah ya. Jadi nggak perlu tarik-tarik selang. Ini di sini ada 6 colokan ya. Nah, ini 2 lampu, 1 UV, dan 2 lagi ini untuk pompa. Pompanya itu tak matikan karena nanti berisik ya, karena ini kan saya sedang buat video ya. Nah, kita akan lihat untuk jalur isi air ya. Nah, untuk isi airnya yang tadi saya bilang otomatis ya, jadi kemarin itu belum tak pasang otomatisnya. Nah, karena si ownernya ini sudah apa ya, udah agak lupaan ya, karena sudah sepuh orang tua. Nah, jadi saya buatkan sistem otomatis. Jadi ketika dia nguras akuarium sampai setengah, ini bisa ngisi otomatis. Ketika chambernya penuh, dia mati. Karena di sini itu ada pelampung teman-teman. Nah, di sini ada pelampung. Jadi kalau kita isi, misalnya ini kan kita sudah kuras, di chamber udah separuh dan di main tank udah separuh. Nah, kita isi, kita buka ini teman-teman. Ini pipa dari toren ya. Nah, torennya itu dari pump juga. Jadi pump naik ke toren di penampungan, baru nanti jatuh ke sini. Jadi ini dari penampungan ya, aman. Dia melewati pelampung teman-teman. Nah, kalau kondisi pelampung itu terendam seperti ini, dia tidak bisa nyala. Nah, dia akan menyala kalau airnya itu berkurang teman-teman. Nah, jadi patokannya adalah di sump filternya teman-teman, bukan di akuarium atas. Karena kalau patokan di akuarium atas itu susah, karena akuarium kan di atas itu nggak bisa full banget ya. Kalau terlalu full kan dia luber ke sump filter. Jadi kita patokannya itu di sump filternya. Nah, ini baru naik ke atas teman-teman. Ini perkabelannya juga udah lumayan dirapikan, kemarin itu sangat-sangat berantakan ya. Nah, ini kabelnya ke sini. Oke, kita akan coba nyalakan. Sorry, kita review dulu outputnya ya. Ini outputnya itu berbeda juga teman-teman dari akuarium-akuarium yang pernah saya kerjakan ya.
dia ada output 2 di sini. Satu output itu ke mushroom teman-teman. Jadi di sana ada mushroom, itu satu output itu ke mushroom sana teman-teman. Nah, satu output lagi ini adalah shower. Jadi di sini ada shower untuk arus teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini ada shower untuk arus teman-teman. Kita akan lihat dari atas. Nah, ini dia. Jadi dari atas itu seperti ini. Itu di bagian sana itu ada 2 ya. Nah, yang paling depan pipa 1 ini tuh pipa ke mushroom sini teman-teman. Nah, untuk mushroom ini kita pakai head itu 1 in ke 2 in, baru 2 in ke 3 in. Nah, ini kita pakai itu kemarin dicoba ini pakai pising ya teman-teman, atau piring kecil. Nah, ini di bawahnya juga ada topi talang ya, yang buat talang PVC. Nah, kita lem ke piring kecil ini. Ini kemarin idenya ownernya. Ini kita pakai apa itu kemarin, ini ownernya buat sendiri sih, saya aja baru lihat, ini baru tak lihat kesini lagi. Nah, jadi untuk mushroom itu sudah, dan untuk output satunya lagi itu 1 in, itu bentangannya sangat panjang teman-teman. Jadi karena bentangannya itu sangat panjang, itu kita kasih T ya. Jadi di situ itu 1,20 meter ke sini, baru ini kita cabang kasih T. Nah, di T ini dia nyangkol ke bagian sabuk teman-teman. Nah, jadi seperti ini sistemnya. Karena kalau kita langsung lurus dari sana ke sini, pipanya itu pasti mengkelung, nggak bagus teman-teman. Jadi cara ngakalinya itu seperti ini teman-teman. Jadi dibuatlah cangkolan atau apa ya namanya, letter U lah di sini. Jadi nempel ke sabuk. Nah, baru ke sini tuh ke shower. Nah, di shower juga sama. Di sini ada elbow juga untuk nempel ke sabuk, dan di sini ada 1. Jadi ada 1 2 3. Jadi pipanya itu nggak bakal jatuh. Nah, karena si owner itu pengen semua pipanya itu di dalam akuarium. Nah, jadi bukan lewat atas ya, bukan lewat sabuk. Nah, jadi lewat sini semua. Dan untuk sekedar info ya, ini akuarium itu kan dia lebar banget ya. Ini kita tanpa menggunakan sabuk tengah teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, kita tanpa menggunakan sabuk tengah. Jadi ini bentangannya 97, bentangan kesininya itu 123. Ini kita tanpa sabuk tengah. Dan triknya itu gimana, kenapa tanpa sabuk tengah itu kuat? Nah, jadi untuk sabuk depan dan belakang itu kita double teman-teman. Jadi kita pakai double. Ini sabuknya itu lebarnya itu 10 cm di sini teman-teman. Ini sabuk 10 cm, di sana juga 10 cm. Ini 10 cm kita pakai 2 biji. Nah, kemarin sebenarnya ada kesalahan, saya maunya itu sabuknya ini pakai 12 mili semua. Nah, si owner itu dapat kacanya itu 8 mili. Jadi ini 8 mili plus 8 mili. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kacanya itu 2 lapis. Ya, kalian bisa lihat kacanya 2 lapis. Dan 2 lapis ini digabung jadi 1 ya. Nah, kita pakai lem. Nah, baru kita lem ke sini. Nah, jadi ini pakai 2 lapis semua teman-teman. Kanan kiri itu pakai 2 lapis, depan belakang juga pakai 2 lapis. Jadi total sabuknya itu ketebalan 1,6. Nah, oke, kita akan coba nyalain si mushroom dan showernya teman-teman. Untuk boxnya kita pakai laminat juga teman-teman, jadi hitam ya, hitam full bagus. Nah, untuk sabuk bawah juga kita pakai teman-teman, ini full lem juga ya. Ini belum kita review juga. Jadi untuk sabuk bawahnya itu juga kita pakai. Ini sabuk depan sama belakang itu pakai 8 mili. Ukurannya itu 8 cm ya. Nah, jadi ini 8 cm, di belakang 8 cm.
dan untuk kanan kiri itu kita pakai 10 cm, karena sebenarnya kaca dasaran ini dia itu bekas pintu teman-teman, jadi bekas pintu tempered dia ada coakan. Kalau kalian bisa lihat ya, ini di sini ada coakan teman-teman, mungkin nggak kelihatan ya karena udah ketutup rak. Jadi di sini tuh ada coakannya itu lumayan besar ya. Nah jadi ini bekas pintu teman-teman temperednya, makanya panjang sama lebarnya itu agak lebih dikit sih. Nah kita bisa lihat pengelemannya. Nah ini untuk pengeleman ini dia ketebalannya itu lebar lemnya ya, ini 12 mili plus 5 mili, jadi ini 17 mili lemnya teman-teman, hampir 2 cm. Dan untuk bagian sini dia itu ketebalan lemnya itu 2 mili, sekitar 2 sampai 3 mili. Nah kalian bisa lihat. Nah kalian bisa lihat ya, ini dia lem, jadi lemnya itu tebal teman-teman. Dan di sini itu ada kaca, ini kaca 5 mili. Kita untuk mempertebal lem ya, jadi kita tempelkan dulu kaca 5 mili di kanan dan kiri, baru kita lem. Dan untuk di bawah juga sama-sama tebal teman-teman, ini kalian bisa lihat ya, ini lebih tebal yang di bawah ya. Kalau yang samping kan ini 17 mili, kalau yang di bawah itu 8 sama 12 mili, jadi ketebalan lem di bawah itu sekitar 2 cm teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat, ini hampir 2 jari ya ketebalan lemnya. Untuk pengeleman juga sangat rapi. Oke, kita akan nyalakan pompanya teman-teman. Ini pompa yang 4000 liter, ini satu yang 6000. Oke, kita lihat dari atas teman-teman. Ya ini kita shower ya, shower yang tadi saya jelaskan. Dan ini untuk mushroomnya. Nah, dia mushroomnya juga stabil teman-teman, tidak ubah-ubah. Nah ini kita bisa lihat ya, jadi shower ini itu untuk arus sebelah sini teman-teman. Kalau kalian bisa lihat ya, untuk gelembungnya itu ke sini, jadi kita arahkan ke sini, jadi mendorong kotoran di sebelah sini itu ke sana. Nah karena kalau dari mushroom saja itu tidak maksimal, karena mushroom itu perputarannya hanya di sini ya teman-teman. Nah, jadi kita perlu tembakan lagi di sebelah sana. Cuman karena si koki itu tidak suka arus, jadi kita buatlah shower seperti itu teman-teman. Ini benar lagi full ya, ini dia bakal ngefull segini, jadi ketinggian airnya itu sekitar 61-62 cm teman-teman. Kenapa 61-62? Karena sisa ketinggiannya itu karena kan sabuk masuk ke dalam, sabuk itu segini. Nah di bagian sini itu kan ada pipa. Nah jadi kita untuk menyembunyikan pipa itu butuh sekitar 7 cm teman-teman. Nah jadi pipanya itu nggak bakal kelihatan. Ini kita akan lihat di bagian flow ke filter ya. Nah ini kita bisa lihat, ini udah full flownya teman-teman. Nah untuk flownya ini udah sangat-sangat full. Nah dia kalau pipa
1 in 3 biji ini, kalau perkiraan saya ini masih bisa menghandle pompa hingga 15.000 liter teman-teman. Jadi kenapa setiap saya mengerjakan akuarium itu selalu menggunakan lebih dari 1 lubang teman-teman. Sebenarnya 1 lubang itu bisa juga kalau pompanya kecil atau pipanya saya besarin, cuman saya lebih suka menggunakan lebih banyak pipa karena lebih mudah mengontrolnya teman-teman. Nah contohnya seperti ini teman-teman, ini kenapa di bagian tengah tidak saya beri pipa, itu karena kalau saya kasih pipa tingginya sama seperti ini, dia akan bunyi teman-teman, karena flow yang turun ke bawah itu tidak cukup padat ya. Nah jadi kurang sedikit, jadi dia bunyi. Biasanya kalau yang turunnya itu nanggung, jadi dia narik angin di lubangnya sehingga menyebabkan bunyi teman-teman. Biasanya kan ada bunyi ya kalau kita pas nyeting entah top filter entah sound filter. Nah kalau seperti ini dia tanpa bunyi teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, ini dia ada bunyi ngorok atau gimana ya, ini full semuanya bunyi air teman-teman. Nah mungkin kalian bisa dengar ini bunyi airnya. Nah jadi sangat-sangat mudah mengontrolnya teman-teman kalau kita kasih dia bunyi. Nah untuk pipa ini kenapa saya pakai 1 in juga, padahal kita bisa pakai yang 3/4 ya. Sebenarnya semakin besar pompa yang kita pakai dan pipa yang kita pakai, flownya itu akan semakin ringan teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman, kalau ini pompa 6.000 liter kita pakai 3/4, itu flownya itu akan terhambat di pipa, jadi akan terhambat di pipa ya teman-teman. Jadi semakin besar pipa yang kita pakai di pompa itu ya, maksudnya semakin besarnya itu menyesuaikan dengan pompa. Contoh pompa ini kan dia outputnya itu 1 in, nah kita pakai 1 in, dia flownya itu akan sangat-sangat lancar teman-teman, sesuai dengan pompanya. Tapi kalau pompanya itu di sininya itu 1 in terus kita pakai 3/4 atau setengah in, dia flownya itu akan terhambat teman-teman. Jadi itu pentingnya kita menggunakan menggunakan pipa yang sesuai dengan kapasitas pompa teman-teman. Nah untuk satunya lagi ini 4.000 liter, kenapa saya pakai 1 in juga, karena suatu saat kalau memang flow dari akuarium ini kurang, itu kita tinggal mengganti pompa, jadi kita tidak perlu lagi mengganti pipa teman-teman. Jadi lebih baik kita merencanakan yang overspec daripada underspec ya. Nah kalau overspec itu lebih bagus teman-teman, karena kalau terjadi sesuatu yang entah di luar perhitungan kita, itu kita tinggal mengupgrade itu lebih mudah teman-teman. Nah kalau ini kenapa kita pakai setengah in, karena flow dari tandon itu memang outputnya itu setengah in di bagian bawah teman-teman. Jadi kalau kita output dari bawahnya sudah setengah in ya, kita pakai 3/4 apa berapa ya, memang sedikit ngaruh, tapi lebih enak kita pakai setengah in juga, jadi lebih simple dan terlihat lebih sedikit lah. Coba bayangin kalau ini kita pakai 1 in juga, itu akan terlalu padat menurut saya sih. Nah ini bahkan sudah sangat-sangat padat ya. Nah untuk bagian sini nih kita menggunakan bullhead teman-teman, jadi kita nggak pakai shock drat biasa ya. Kalau kita pakai shock drat biasa seperti ini di kaca ketebalan 12 mili, itu sangat-sangat sulit teman-teman. Nah resikonya itu bocor atau bahkan jebol, karena dratnya itu tidak mengunci sempurna teman-teman. Tapi kalau kita pakai ini, dia dratnya mengunci dengan sempurna. Nah makanya material yang kita pakai harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan juga teman-teman. Jadi tidak bisa mengandalkan dulu ya teman-teman. Kalau biasa saya pakai yang biasa ya, kalau pipanya kalau kacanya 8 mili seperti ini ya, kita pakai shock drat 1 in biasa mungkin masih oke lah. Tapi kalau kacanya 12 mili itu lebih baik pakai yang seperti ini teman-teman. Ini bullhead ya, ini juga harganya tidak terlalu mahal. Ini saya beli yang lumayan terjangkau harganya ya, ini tidak sampai 40.000 satu picisnya. Kalau kita beli di merek yang lumayan mahal itu mungkin sampai 60 mungkin ya. Nah kita akan lihat bagian atasnya. Nah ini kalian bisa lihat ya,
ini udah stabil flownya. Ini memang masih agak berkabut ya, karena baru running itu sekitar 3 harian mungkin baru di running. Untuk showernya juga tidak kelihatan ya kalau airnya udah full. Kita akan lihat dari bawah ya. Nah ini untuk mushroom itu terlihat, tapi untuk shower ini tidak terlalu terlihat ya, kalian bisa lihat. Nah jadi flownya itu kecil. Nah, ini cukup efektif untuk mendorong kotoran bagian sini ya. Kalian bisa lihat di bagian sini itu clean ya, jadi kotorannya itu terdorong. Kalau tanpa ini itu biasanya terkumpul di sini kotorannya, karena mushroom kan dia perputarannya ke sini ya, tidak sampai sini. Nah makanya kita pakai 2 pompa, dan 2 pompa juga menghandle apabila salah satu pompanya itu rusak, jadi masih ada 1 pompa backup. Nah ini kita akan lihat di bagian sump filternya ketika airnya jalan ya. Jadi ini kita pakai bak biasa, bak kotak atau baskom atau nampan lah. Nah ini udah penuh sebenarnya karena cepat kotor ya. Nah ini wet dry, jadi dari wet dry ini turun ke bawah. Ini sistemnya single wall teman-teman, jadi dari bawah itu lewat bawah sini. Nah air masuk dari sini itu turun ke bawah. Nah dari sini itu naik teman-teman airnya. Nah nanti naik pindah ke chamber satunya lagi. Nah nanti dari chamber satunya lagi itu turun ke bawah. Nah naik sedikit baru ke pompa teman-teman, dan pompanya di situ 2. Nah ini airnya stabil teman-teman, airnya stabil segini. Ini udah pas, kalau mati lampu itu enggak banjir, kalau mati pompa atau mati lampu itu juga enggak sampai luber lah, paling ketinggiannya segini, full lah seketinggian sabuk ini teman-teman. Oke, mungkin sekian video dari saya kali ini teman-teman. Kalau memang ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan, silahkan bertanya di komentar, nanti saya akan jawab. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan membagikan banyak video yang lebih menarik. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.